Selamat pagi peserta didik. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Eko Mang Agus Arnyana Putra SPD selaku pengajar geografi di SMA Negeri 1 Perkutakan. Oh ya peserta didik, tanpa terasa kita sudah 2 tahun menjalani kegiatan pembelajaran daring seperti ini. Dan Bapak selalu berdoa apapun yang terjadi ke depannya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir agar kita bisa kembali ke bangku sekolah. Baik peserta didik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kali ini, ada baiknya sebagai insan yang religius, kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Oke peserta didik, doa Bapak pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke peserta didik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat-sangat menyenangkan. Semuanya ada di sekitar kita, dan mungkin kalian sudah sering sekali berinteraksi dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke peserta didik, apakah kalian tahu apa yang kita pelajari hari ini? Iya, kita akan mempelajari atmosfer seperti ini. Oke peserta didik, nah sebelum Bapak lanjut, adapun KD yang akan kita capai untuk pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan kita. Seperti ya tulisan yang berada di samping Bapak ini. Dan kemudian IPK yang akan kita capai adalah mengidentifikasi lapisan atmosfer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua adalah menganalisis dinamika cuaca dan iklim. Apa sih cuaca? Apa sih iklim? Kemudian bagaimana sih atmosfer melindungi kita dari benda-benda langit? Sebentar akan kita cari tahu. Oke peserta didik, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan dengan materi atmosfer. Apakah yang dimaksud dengan atmosfer? Mari kita cari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan atmosfer. Mari kita bahas berdasarkan kata penyusunnya. Atmosfer terdiri dari 2 kata, yaitu atmos dan sphaera, di mana atmos artinya adalah uap air dan sphaera itu artinya lapisan. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, kemudian apa saja sih gas penyusun lapisan udara tersebut? Yang pertama ada hidrogen. Nah, ini hidrogen. Kemudian yang kedua ada helium. Kemudian yang ketiga ada metana, dan keempat ada amonia. Nah, biasanya metana dan amonia ini adalah gas yang cukup beracun sehingga tidak boleh terhisap oleh manusia. Nah, seperti itu. Oke peserta didik, setelah kita mengetahui apa itu atmosfer, mari kita lanjutkan dengan fungsi dari atmosfer itu sendiri. Fungsi yang pertama adalah melindungi bumi dari benda langit. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda langit? Benda yang berasal dari langit? Atau apa? Oke, betul sekali, yaitu benda yang berada di ruang angkasa yang tertarik ke bumi karena gaya gravitasi. Nah, lapisan atmosfer ini melindungi kita dari benda-benda tersebut agar tidak menghantam bumi secara langsung. Nah, benda langit itu apa saja? Yang pertama, itu ada, nah ini apa ini? Asteroid, betul sekali. Ya, yang kedua itu adalah apa? Meteor, betul sekali, ini adalah meteor. Dan yang ketiga adalah pecahan dari satelit buatan manusia yang sudah rusak. Nah, peserta didik sekalian, biasanya pecahan dari satelit ini tertarik ke dalam lapisan bumi atau ke dalam lapisan atmosfer dan terbakar di sana sehingga tidak sampai menyentuh ke permukaan bumi. Itu adalah fungsi dari atmosfer yang pertama. Yang kedua itu adalah mengatur penerimaan panas dari matahari. Nah, istilahnya di sini atmosfer itu berfungsi sebagai filter, di mana filter tersebut menyaring ya panas dan cahaya yang berasal dari matahari sehingga bumi kita tidak terlalu panas dan cahaya yang masuk juga cukup. Nah, lanjut ke fungsi yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah menjaga temperatur bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, temperatur bumi itu kalau kena sinar matahari itu adalah panas. Nah, dan malam hari adalah melepaskan panas itu. Nah, fungsi dari atmosfer itu sendiri adalah menjaga bumi kita tetap hangat. Jadi pada siang hari tidak terlalu panas, dan malam hari pada saat bumi melepaskan panas, panasnya tersebut tertahan oleh atmosfer sehingga bumi tidak menjadi dingin pada malam hari. Itu saja ya. Yang keempat itu adalah melindungi dari paparan sinar ultraviolet. Seperti yang kita ketahui, bumi kita saat disinari oleh sinar matahari yang datang itu mengandung gelombang elektromagnetik yang di dalamnya berisi sinar ultraviolet. Kenapa sih? Atau apa sih
yang terjadi jika kita terkena sinar ultraviolet banyak sekali pengaruhnya. Kita bisa mengalami luka bakar atau kita juga lama-lamaan bisa mengalami kanker. Nah, atmosfer itu menahan sinar ultraviolet, membelokkannya dan mengembalikan sebagian besar sinar ultraviolet walaupun ada sinar yang masih sampai ke permukaan bumi. Itu adalah fungsi dari atmosfer. Saudara sekalian, setelah kita mengetahui apa itu atmosfer, kemudian fungsi dari atmosfer yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita lanjutkan ke lapisan-lapisan penyusun atmosfer. Nah, ternyata lapisan atmosfer itu sangat banyak sekali. Kita mulai dari yang pertama. Ya, pertama itu adalah lapisan troposfer. Ya, lapisan troposfer itu jaraknya itu adalah 0 sampai 18 km. Ya, apa sih yang terjadi dalam lapisan troposfer? Yang pertama terjadi fenomena cuaca dan iklim. Cuaca, apa saja sih cuaca itu? Cuaca hujan, ya, kemudian angin dan lain sebagainya. Itu adalah contoh cuaca. Kemudian terjadi iklim juga di dalamnya. Iklim matahari itu dibagi menjadi 4, tropis, subtropis, sedang dan dingin, seperti itu. Maka di troposfer pertama kali terjadi fenomena cuaca dan iklim. Yang kedua, apa sih yang terjadi di lapisan troposfer? Yang kedua itu kita lihat ketebalannya ya. Di ekuator itu tebalnya adalah 18 km, sedangkan di kutub itu hanya 8 km. Jadi antara di lapisan ekuator dan kutub itu tebalnya itu berbeda, seperti itu. Yang ketiga itu lapisan troposfer itu adalah lapisan tertipis dari teman-temannya yang lain. Ya, jadi troposfer paling tipis hanya 18 km maksimal. Kemudian terjadi penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter secara vertikal, seperti itu. Itu adalah lapisan troposfer. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua itu adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer itu tingginya dari 18 km sampai 60 km. Tinggi sekali bukan? Nah, apa sih yang terjadi dalam lapisan stratosfer ini? Yang pertama terjadi adalah dalam lapisan stratosfer ini terdapat yang namanya lapisan ozon. Ya, lapisan ozon. Nah, seperti kita ketahui, fungsi lapisan ozon ini adalah menyaring sinar ultraviolet yang Bapak jelaskan tadi. Ya, nah lapisan ozon ini berada di ketinggian 35 km. Kemudian yang kedua, sifat dari udara yang ada di lapisan stratosfer ini sangat kering dan hampir tidak ada lapisan atau uap air yang berada di lapisan ini. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga. Lapisan ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer tingginya adalah 60 sampai 80 km. Apa sih fungsi dari lapisan mesosfer ini? Lapisan mesosfer itu adalah fungsi yang pertama adalah melindungi bumi dari yang namanya hujan meteor. Nah, meteor terbakar di lapisan ini, yaitu terjadi gesekan antara meteor dengan lapisan mesosfer. Dan yang kedua, lapisan ini sangat panas ya, sangat panas karena terjadi pemandulan dari sinar ultraviolet yang dipantulkan oleh lapisan ozon yang tadi. Seperti itu tadi. Kemudian yang keempat itu adalah lapisan termosfer. Termosfer itu tebalnya atau tingginya itu adalah 80 sampai 100 km vertikal ke atas. Temperaturnya itu bisa minus 40 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Dingin sekali bukan? Nah, kemudian di lapisan ini sering terjadi aurora. Kalian tahu aurora? Iya, betul sekali. Aurora itu merupakan kelibatan cahaya yang sangat indah, biasanya bisa terlihat di kutub-kutub bumi. Hal itu terjadi karena benturan medan elektromagnetik bumi dengan yang namanya pancaran sinar matahari. Seperti itu, peserta didik. Oke, peserta didik, masih semangat bukan? Kalau masih semangat, kita harus lanjutkan ke pencapaian IPK yang kedua. Adapun IPK yang kedua itu adalah menganalisis unsur-unsur cuaca. Apa sih unsur-unsur cuaca tersebut? Yang pertama itu ada namanya lama penyinaran matahari. Yang kedua ada suhu udara. Yang ketiga ada tekanan udara. Yang keempat ada angin. Yang kelima ada awan. Kemudian yang keenam ada kelembaban udara. Dan terakhir ada curah hujan. Nah, silakan bisa dilihat di sebelah Bapak ini ya. Jadi untuk selanjutnya melalui Discovery Learning ya, silakan Anda cari unsur cuaca itu apa saja, penjelasannya apa saja. Silakan Anda belajar mandiri. Kemudian kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan.
Oke peserta didik, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, silakan peserta didik berdiskusi, dan kalau ada kesulitan, silakan Anda boleh WA saya atau telepon saya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan semangat tetap belajar, semoga pandemi cepat berakhir, dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.